Khusus soal Eliezer, Pak Dedi, setelah putusan 18 bulan penjara, lalu apa yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terhadap Eliezer? Ya, tentunya mengacu kepada PP 1 tahun 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri dan juga Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri dan Komisi Kode Etik. Keputusan ini merupakan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Hakim Komisi Kode Etik ketika nanti akan mengambil suatu keputusan. Contoh misalnya, tadi Pak Mahfud sudah menyampaikan juga, Hakim sudah memutuskan bahwa Eliezer sebagai justice kolaborator. Oke. Poin yang penting. Kemudian yang kedua, tentunya dari Hakim Komisi nanti akan mendengarkan saran masukan dari saksi ahli dan juga mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat. Ini Pak Kapolri menekankan kepada kita semuanya. Polri harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi suara masyarakat guna dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini penting, Mas. Ini poin yang penting sehingga nanti Komisi Kode Etik itu betul-betul dapat memutuskan dengan berbagai macam pertimbangan secara arif dan bijak. Seberapa besar peluang Eliezer kembali menjadi anggota kepolisian, Pak Dedi? Ya, saya tidak berani mendahului keputusan karena ini merupakan keputusan kolektif kolegial yang nantinya akan diputuskan oleh Komisi Kode Etik Profesi, Mas. Gitu, Mas. Kapan sidang komisi itu akan digelar, Pak Dedi? Saya sudah tanyakan, memang sudah dijadwalkan, insya Allah dalam waktu ya tidak terlalu lama akan digelar. Karena apabila sudah ada jadwal sidang dan hasilnya tentunya akan saya sampaikan juga kepada teman-teman media. Apakah sidang itu masih harus menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap? Saya rasa dari hasil keputusan sidang pengadilan negeri yang diputuskan pada hari ini sudah sebagai ya pertimbangan lah dari Propam akan segera menggelar pelaksanaan sidang kode etik tersebut. Jadi tidak perlu menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap, Pak Dedi? Kalau menurut pendapat saya tidak perlu, Mas. Karena ini sudah sangat jelas putusan di tingkat pengadilan negeri cukup jelas dan bisa menjadikan salah satu pertimbangan dari Divisi Propam untuk segera menggelar sidang kode etik. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait vonis terdakwa Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Diketahui, Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saat ditanyakan soal sidang kode etik terhadap Baradae, Dedi mengatakan masih menunggu informasi dari Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, Polri. Adapun vonis terhadap Richard ini jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Kejaksaan Negeri, Kejari, Jakarta Selatan. Jaksa sebelumnya menuntut Barada Richard Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Dalam kasus ini, Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati dan rekan sesama ajudan, Ricky Rizal atau Bribka RR, asisten rumah tangga, Art, sekaligus sopir keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Pakar hukum pidana, Jamin Ginting mengatakan bahwa sidang vonis dari Richard Eliezer adalah sidang yang dapat menjadi panutan. Jamin Ginting menggarisbawahi bahwa sidang ini dapat menjadi leading case jika hakim dapat melakukan putusan hukum progresif menghargai justice kolaborator. Dengan cara apa? Dengan putusannya. Seperti apa? Ada dua kemungkinan dalam pandangan hakim yang saya kira sudah ada putusannya, kita juga nggak mengaruhi. Pertama adalah apakah hakim ingin mengembalikan Richard Eliezer kembali ke kepolisian dengan suatu reward atas apa yang sudah dia lakukan dengan membuka fakta. Atau hakim menganggap bahwasannya rewardnya itu tidak harus mengembalikan dia ke kepolisian, tetapi cukup dengan memberikan hukuman yang lebih ringan. Nah, apa bedanya? Bedanya begini, kalau dia mengembalikan ke kepolisian, artinya hukumannya itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Karena kalau lebih dari 2 tahun dia tidak bisa kembali tidak mungkin bisa lagi ke kepolisian, karena syarat untuk bisa diterima lagi ke kepolisian tidak boleh dipidana dengan pidana lebih dari 2 tahun. Itu syaratnya untuk bisa masuk kembali ke kepolisian. Nah,
Kalau itu menjadi tujuan, maka kemungkinan besarnya hukumannya tidak lebih dari 2 tahun. Oke. Tetapi kalau hakim menilai, ya sudah, dia tidak diberikan lagi kesempatan untuk masuk dalam karir kepolisian, tapi dihukum yang paling rendah di antara para terdakwa tersebut. Oke. Ya, terpidana lah sekarang yang kita katakan ya. Nah, Ya. terpidana yang 4 ini sebenarnya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Richard Eliezer dalam tuntutan 12 tahun kan. Richard oleh JPU 12 tahun. Oke. Yang lain sudah terpidana 13 tahun ke atas. Ya. Nah, berarti ada kemungkinan yang paling rendah ini disparitasnya nggak mungkin terlalu tinggi dengan yang 13 tahun. Oh, Ya, selisihnya bisa jadi 7 atau 6 tahun. Bisa jadi Richard terkena 5 atau 4 tahun hukuman. Kalau hakim berpandangan tidak memasukkan dia dalam kepolisian kembali. iya. Nah, jadi kita berharap, sebenarnya masyarakat berharap ada prestasi yang cukup besar yang diberikan oleh Richard. Ya, nggak ada salahnya dia dikembalikan kepada kepolisian. Supaya Richard ini menjadi suatu momentum bagi setiap kepolisian di Indonesia dengan pangkat terendah dapat menjadi history maker bagi pembaharuan kepolisian di Indonesia. Oke. Saya ke Pak Joko Sarwoko dengan analisa dari Bang Jamin tadi. Pak Joko, menurut Pak Joko, dengan banyaknya perhatian tidak hanya publik, tapi semua pihak berkaitan dengan putusan dari para majelis hakim, seberapa besar kemungkinan majelis hakim ini akan progresif seperti yang dianalisa Bang Jamin? Pak Joko. Ya, ini Mas Bayu, saya juga banyak sependapat dengan